Hey Richarders, sering gak sih kita mendengar kutipan yang mengatakan, buatlah uang bekerja untuk kamu? Kami yakin kalian pasti sering atau paling tidak pernah mendengar kalimat tersebut. Tapi apa sih maksud sebenarnya dari kalimat tersebut? Kita tidak bisa begitu saja atau tiba-tiba menambahkan angka 0 di ATM kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar uang kita dapat bekerja? Tujuan kita bukan hanya mengubah 1.000 menjadi 10.000 dolar, tetapi lebih kepada strategi keuangan yang akan bekerja baik pada skala mikro dan makro. Hari ini mari kita bahas beberapa ide dan tentunya kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Yang pertama, ada uang sebagai sumber renewable. Rich Aiders mengubah cara pandang kamu tentang uang sangatlah penting dalam memulai proses agar uang bekerja untuk Anda. Bagaimana orang yang memiliki akses ke sumber daya yang besar menggunakannya untuk keuntungan mereka? Bagaimana jika kamu hanya memiliki sedikit uang? Apakah kamu masih dapat mewujudkannya? Jawabannya iya. Jadi, mengubah pola pikir kamu adalah langkah pertama. Hindari mentalitas yang buruk. Berhentilah mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup uang, atau tidak punya koneksi. Mulai saja dari yang kecil, kemudian dilanjutkan ke investasi yang lebih besar dan lebih besar lagi. Jadi, apa itu sumber renewable dan bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan uang? Sumber renewable adalah sumber daya yang dapat digunakan berulang kali dan tidak habis karena tergantikan secara alami. Jadi, ketika kamu berhasil membuat uang bekerja untuk kamu, proses tersebut tidak akan ada habisnya karena akan secara alami tergantikan. Yang kedua, ada berikan uang Anda pekerjaan. Sekarang saatnya untuk memberikan pekerjaan untuk uang kamu. Apa sih yang kamu ingin uang lakukan untuk kamu? Kamu perlu loh memberi deskripsi pekerjaan kepada uang kamu sehingga ia tahu tujuannya. Mari kita mulai dengan contoh sederhana. Terdapat 3 level pekerjaan untuk uang kamu. Level pertama, masukkan uang kamu ke dalam rekening bank dan kamu akan mendapatkan bunga. Dengan hal ini, uang akan terus membuat keuntungan kecil. Level 2 adalah dengan membeli sebuah karya seni atau barang antik, lalu tunggu kenaikan nilai dari barang tersebut. Contohnya adalah Lego antik yang sekarang harganya meningkat tinggi. Level ketiga adalah dengan cara kamu membuat iklan untuk produk atau jasa kamu. Lalu kamu lihat keuntungan dari iklan tersebut. Lalu investasikan kembali keuntungannya untuk iklan yang lebih banyak dan terus ulangi siklus itu. Dengan begitu, uang kamu sudah digunakan untuk menghasilkan aliran pendapatan yang konstan. Ini adalah contoh tentang uang yang bekerja sebagai sumber renewable. Richarders, kamu adalah CEO dari uang kamu. Sekarang waktunya untuk memainkan peranmu dan bangun mesin uangmu. Yang ketiga, ada investasi Real Estate Investment Trust atau REITs. Ketika kamu mendengar istilah investasi real estate, biasanya kamu akan mengira seperti membeli atau menyewa sebuah properti. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu, seperti yang kita lakukan di poin nomor 2. Itu adalah investasi yang solid, namun membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum bisa benar-benar mendapatkan keuntungan. Jika kamu tertarik pada jalan itu, boleh mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam sebuah REIT. REITs adalah instrumen investasi berupa surat berharga yang dapat dibeli oleh investor dari perusahaan yang menerbitkan REITs. Opsi ini akan membuat tingkat diversifikasi tinggi dan return yang didapat lebih tinggi dengan resiko umum yang lebih rendah. Investasi jenis ini layak mendapat perhatian karena menghasilkan pendapatan dividen bersama dengan modal berapresiasi. Biayanya minimal dan kamu tidak perlu terlibat aktif dalam mengelola properti. Jadi, ini adalah properti yang menghasilkan passive income. Yang keempat, ada peer-to-peer lending. P2P lending ini mendapatkan banyak peminat sebagai penumbuh aset yang bagus. Sebelum kami menjelaskan konsepnya lebih jauh, jika kamu ingin mendapatkan pinjaman, tetapi tidak melalui bank kamu, mungkin kamu boleh nih mempertimbangkan opsi ini. Jadi, P2P itu apa sih? P2P adalah platform yang mempertemukan investor sebagai pemilik modal dan peminjam yang membutuhkan modal. Jika kamu tertarik untuk memberi pinjaman,
kamu harus mendaftar melalui situs web tertentu. Terdapat 157 fintech P2P di Indonesia yang terdaftar di OJK. Masing-masing situs memiliki peraturan dan regulasi sendiri. Sejak konsepsinya pada tahun 2005, P2P lending telah tumbuh 110 per tahunnya. Setiap situs P2P lending memiliki bunga yang berbeda, jumlah total pinjaman yang berbeda, dan juga syarat yang berbeda. Keuntungan utama dari memberi pinjaman di P2P lending adalah kamu bisa mulai mendapatkan bunga dari bulan pertama, sehingga kamu dapat segera menginvestasikan kembali bunganya. Sebagai investor, kamu dapat memilih kategori resiko yang nyaman untuk kamu. Opsi paling beresiko memiliki return hingga 12%, sementara yang resikonya paling kecil, returnnya sekitar 5%. Yang kelima adalah berenang melawan arus. Kami tidak akan membahas banyak tentang hal ini, karena kita sudah tahu bahwa berinvestasi melawan arus, jika dilakukan dengan benar, kamu bisa menghasilkan banyak uang. Dan kamu perlu tahu, di mana uang yang sebenarnya adalah di mana kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Hal itu bagus dilakukan untuk membeli saham atau investasi yang kamu yakini bagus. Tetapi, kenyataannya, banyak investor yang takut untuk berinvestasi di perusahaan yang sedang mengalami penurunan. Banyak investor yang menahan diri untuk tidak membeli saham saat pasar sedang turun, dan lebih memilih untuk menunggu. Namun sebenarnya, kondisi ini adalah kesempatan emas untuk membeli saham. Harga saham menjadi lebih terjangkau, dan kamu tinggal duduk diam menunggu uang kamu akan bekerja untuk kamu, tanpa harus mengangkat satu jari pun. Salah satu orang yang paling sukses dan investor terkenal sepanjang masa, Peter Lynch, berkata, "Kamu mengalami resesi, kamu mengalami penurunan pasar saham. Jika kamu tidak memahami hal itu akan terjadi, maka kamu belum siap, kamu tidak akan berhasil di pasar." Yang keenam adalah berinvestasi dalam aset yang akan meningkat nilainya. Aset-aset tersebut termasuk real estate, obligasi, saham, dana indeks, paten, merek dagang, royalti, buku, lagu, kursus online, dan atau informasi bahkan konten-konten lain. Inti dari video ini adalah memberi kamu wawasan yang dapat membantu kamu untuk meningkatkan penghasilan kamu ke level yang lebih tinggi. Dengan cara membangun beberapa aliran pasif income seperti yang sudah disebutkan. Kamu melakukan pekerjaan itu sekali, tetapi kamu akan tetap mendapat bayaran untuk konten tersebut. Ini adalah salah satu pengingat yang bagus tentang bagaimana uang itu hanyalah sumber renewable. Jika kamu tahu bagaimana menghasilkan uang, uang itu akan terus ada. Walaupun terkadang lebih, terkadang kurang, tetapi terima saja, seiring berjalannya waktu, kamu akan memilikinya. Lebih banyak aliran pendapatan yang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jadi, saran apa nih yang bisa kamu bagikan dengan orang lain yang akan membuat uang mereka bekerja untuk mereka? Kami selalu menghargai masukan Anda di kolom komentar loh, jadi jangan lupa tulis komentar kamu ya di bawah. Dan karena kamu tetap bersama kami hingga akhir, kamu akan mendapatkan bonus. Sekarang kami yakin bahwa Anda merasa sedikit gelisah tentang COVID, dan apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan dengan uang Anda saat ini. Para ahli telah berbicara dan membagikan beberapa saran. Top up tabungan darurat kamu. Tawarkan bantuan kepada orang lain jika dan ketika Anda bisa. Dan di atas segalanya, cuci tanganmu ya. Terima kasih telah menonton Rich Aiders. Jangan lupa untuk like video ini. Dan tentu saja kami punya lebih banyak lagi video-video selanjutnya. Jadi, hanya cukup dengan pencet tombol subscribe untuk mendapatkan konten terbaru.